Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai membangun personal branding di dunia kerja. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai personal branding di dunia kerja modern. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Di dunia kerja modern, bukan hanya apa yang Anda kerjakan yang dilihat orang, tetapi juga bagaimana Anda akan dikenal. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Perkembangan dunia kerja modern membuat informasi tentang seseorang menjadi lebih mudah diketahui. Rekam jejak profesional, cara berkomunikasi, dan kontribusi seseorang dapat dengan cepat dikenali oleh lingkungan kerja maupun jaringan profesional. Dalam kondisi ini, personal branding menjadi semakin penting. Personal branding bukan sekadar tentang pencitraan, tetapi tentang bagaimana seseorang dikenal berdasarkan nilai, kompetensi, dan perilaku profesionalnya. Tanpa personal branding yang jelas, seseorang dapat mengalami beberapa hal berikut. Yang pertama, kontribusi tidak terlihat secara optimal. Yang kedua, potensi individu kurang dikenali oleh organisasi. Yang ketiga, peluang pengembangan karier menjadi terbatas. Yang keempat, kepercayaan profesional sulit terbentuk. Sebaliknya, individu yang memiliki personal branding yang kuat maka cenderung yang pertama lebih mudah dikenal atas keahliannya. Yang kedua, lebih dipercaya dalam tanggung jawab tertentu. Yang ketiga, memiliki peluang pengembangan karier yang lebih besar. Dan yang keempat, membangun jaringan profesional yang lebih luas. Dengan demikian, personal branding menjadi bagian penting dalam membangun identitas profesional di dunia kerja modern. Lalu kedua, ruang lingkup pembahasan. Materi ini mencakup beberapa aspek utama terkait personal branding dalam lingkungan kerja. Yang pertama, pengertian personal branding dalam konteks profesional. Yang kedua, hubungan antara reputasi, kompetensi, dan citra profesional. Yang ketiga, peran komunikasi dan perilaku dalam membentuk personal branding. Dan yang keempat, dampak personal branding terhadap perkembangan karier. Topik ini relevan bagi setiap individu yang ingin membangun karier secara berkelanjutan di era kerja yang semakin terbuka dan kompetitif. Selanjutnya ketiga, kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala yang sering muncul dalam membangun personal branding antara lain, yang pertama, menganggap personal branding sebagai pencitraan semata. Sebagian orang merasa bahwa personal branding berarti menonjolkan diri secara berlebihan. Yang kedua, kurangnya konsistensi perilaku profesional. Personal branding sulit terbentuk jika perilaku dan kontribusi tidak konsisten. Yang ketiga, minimnya kesadaran terhadap kekuatan pribadi. Banyak individu belum menyadari kompetensi atau nilai unik yang mereka miliki. Dan yang keempat, komunikasi profesional yang kurang efektif. Cara menyampaikan ide, hasil kerja, atau kontribusi seringkali kurang terlihat oleh orang lain.
Dan keempat, analisanya. Personal branding sebenarnya terbentuk dari kombinasi antara kompetensi, reputasi, dan konsistensi perilaku profesional. Dalam dunia kerja modern, seseorang sering dikenal melalui beberapa hal berikut. Yang pertama, kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Yang kedua, cara berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan. Yang ketiga, keahlian yang konsisten ditunjukkan. Yang keempat, nilai dan integritas dalam bekerja. Personal branding yang kuat tidak dibangun melalui promosi diri yang berlebihan, tetapi melalui kontribusi yang nyata dan konsisten. Ketika seseorang mampu menunjukkan kompetensi dan sikap profesional secara konsisten, lingkungan kerja secara alami akan mengenali nilai yang dimilikinya. Dengan demikian, personal branding yang efektif adalah refleksi dari siapa seseorang sebenarnya dalam bekerja. Lalu kelima, rekomendasi. Yang pertama, untuk individu. Beberapa langkah yang dapat membantu membangun personal branding yang positif antara lain: 1. Mengenali kekuatan dan kompetensi utama yang dimiliki. 2. Menunjukkan konsistensi dalam kualitas pekerjaan. 3. Berkomunikasi secara profesional dan terbuka. 4. Membangun reputasi melalui kontribusi yang nyata. Personal branding tidak perlu dibuat secara berlebihan. Yang terpenting adalah menunjukkan nilai profesional secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, untuk aksi praktisnya, luangkan waktu untuk merenungkan pertanyaan berikut. Jika orang lain menyebut nama saya di tempat kerja, hal apa yang langsung mereka ingat? Jawaban dari pertanyaan ini dapat menjadi cerminan dari personal branding yang telah terbentuk, sekaligus membantu menentukan bagaimana kita ingin dikenal di dunia kerja. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai personal branding di dunia kerja modern. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.